Pemirsa, eksekusi lahan seluas 130.000 meter oleh pihak Pengadilan Negeri Tarutung di Desa Hutang Injang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Kedua belah pihak yang saling klaim atas kepemilikan tanah terlibat adu mulut dan nyaris bentrok. Eksekusi lahan perumahan diwarnai tangis dan histeris warga Desa Hutang Injang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Puluhan emak-emak histeris menolak rumahnya dieksekusi oleh petugas Pengadilan Negeri Tarutung. Bahkan antara keluarga penggugat dan keluarga tergugat saling dorong dan nyaris bentrok. Eksekusi yang dilakukan oleh petugas pengadilan dinilai tidak sesuai dengan denah lokasi yang tercantum di dalam surat eksekusi. Ada dugaan-dugaan indikasi bahwa saksi semua sudah menerangkan bahwa tanah yang dieksekusi silakan ke Lumban Syaro. Ini bukan Lumban Syaro, ya. Jadi ini lokasi apa nih, Pak, ya? Ini tanah Parkolan, Dusun Sada, Tapian Dauli, ya. Bukan tanah Ponggol, Dusun Lumban Syaro. Dusun Lumban Syaro sana. Petugas akhirnya membatalkan eksekusi lahan setelah perdebatan panjang dengan warga yang menolak. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, ruko berlantai 4 yang dijadikan toko dan gudang penyimpanan sepatu di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. 2 korban alami luka bakar akibat kebakaran itu. Asap membumbung tinggi dari salah satu ruko berlantai 4 yang berada di Jalan Sutomo, Medan, Sumatera Utara. Banyaknya material berbahan karet menyebabkan api dengan cepat menghabiskan seluruh lantai ruko yang merupakan tempat berjualan dan gudang penyimpanan sepatu ini. Petugas Damkar Medan yang menurunkan sedikitnya 13 unit mobil pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api karena tebal dan pekatnya asap di dalam ruko. Bahkan petugas sampai mengerahkan mobil tangga untuk menjangkau titik api yang berada di lantai 4 ruko. Kasih Komunikasi Damkar Medan Laurentius Manurung mengatakan akibat kebakaran ini 2 orang alami luka bakar dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Untuk korban, tadi diinformasikan ada 2 orang, tapi satu ternyata sudah berhasil keluar, dan satu lagi tadi dibawa dengan polisi. Sempat terjadi keributan antara warga dan petugas pemadam kebakaran. Warga yang ingin membantu malah terlibat adu mulut dengan petugas. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali, Jawa Barat. Diduga sopir mengantuk sebuah minibus menabrak truk dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Minibus ini rusak parah akibat menabrak truk saat melaju di ruas tol Cipali, wilayah Subang dari arah Jakarta menuju Palimanan. Diduga pengemudi mengantuk, minibus sempat oleng sebelum menabrak bagian belakang truk. Akibat kecelakaan ini 1 orang penumpang minibus meninggal dunia. Sementara pengemudi minibus dan 1 penumpang anak-anak alami luka-luka. Kata petugas tol Cipali itu dari Desa Bangka, kendaraan minibus ditabrak di belakang katanya. Nabrak belakang berarti? Ya, nabrak belakang gitu. Penumpang berapa orang itu, Pak, informnya? Yang meninggal 1 orang, yang luka-luka 2 orang juga. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, Jawa Barat. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke unit Laka Lantas Tol Cipali. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sidang perdana pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar Senin 17 Oktober 2022. Sidang akan digelar secara terbuka dan menghadirkan para tersangka. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Joshua mulai Senin pekan depan. Sidang akan digelar mulai pukul 10 dan digelar secara terbuka. Tersangka yang akan disidang hari Senin yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rijal. Sementara Barada Eliezer akan disidang mulai 18 Oktober atau Selasa pekan depan. PN Jaksel sudah menunjuk tim majelis hakim dalam kasus pembunuhan berencana Joshua. Mereka adalah Wahyu Iman Santosa sebagai hakim ketua, sedangkan Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono sebagai hakim anggota.
Sementara itu terkait pengamanan, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisam Indardi telah menyiapkan 170 personelnya untuk mengamankan jalannya sidang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sidang obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua juga akan digelar pekan depan. 6 tersangka termasuk Brigjen Hendra Kurniawan akan disidang pada hari Rabu 19 Oktober 2022. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima pelimpahan berkas dakwaan 6 tersangka kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Ke-6 tersangka termasuk Brigjen Hendra Kurniawan akan menjalani sidang perdana pada hari Rabu 19 Oktober pekan depan. Untuk kasus obstruction of justice, PN Jaksel menyiapkan 2 majelis hakim. Tersangka Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan AKBP Arif Rahman akan disidang oleh majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Suhel. Sementara 3 tersangka lainnya yakni Kompol Baikuni, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto akan disidang oleh majelis hakim yang diketuai oleh Afrizal Hadi. Sementara itu, khusus Ferdi Sambo akan didakwa secara berlapis. Pasalnya, berkas Ferdi Sambo digabungkan antara kasus pembunuhan berencana dengan obstruction of justice yang disidang perdana digelar pada hari Senin 17 Oktober. Pemirsa, tim kuasa hukum Lukas NMB meminta KPK memeriksa NMB di Papua di hadapan masyarakat adat. Sementara terkait anak dan istri NMB yang menolak hadir, KPK meminta keduanya untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK. Tim kuasa hukum Lukas NMB hadir di KPK Senin pagi dan langsung menuju ke dalam gedung KPK untuk menemui penyidik. Kedatangan tim kuasa hukum tersebut guna secara resmi menyerahkan surat penolakan bersaksi atas nama istri dan anak Lukas NMB. Namun sayang, tim kuasa hukum tak bisa bertemu dengan penyidik. Kuasa hukum juga meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Lukas NMB berpedoman kepada hukum adat Papua. Oleh keluarga dan masyarakat adat Papua, mereka menyatakan bahwa pemeriksaan ketika Pak Lukas NMB dilakukan di Jayapura, disaksikan oleh masyarakat Papua di lapangan terbuka. Ketika diperiksa Pak Lukas begitu, jadi lapangan terbuka harus hadir. Menanggapi penolakan bersaksi atas nama istri dan anak Lukas NMB, Jubir KPK Ali Fikri menilai keluarga Lukas NMB boleh menolak untuk bersaksi, namun wajib hadir memenuhi panggilan KPK. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di dalam hukum acara pidana atau KUHAP itu tidak ada satu aturan yang kemudian mengharuskan saksi didampingi oleh penasihat hukum ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik. Dan kami juga ingin tegaskan, baik itu anak maupun istri dari tersangka LE, kami panggil sebagai saksi bukan hanya untuk berkas perkara dengan tersangka LE, tetapi juga untuk berkas perkara dengan tersangka yang lain dalam kasus yang sama. Oleh karena Istri dan anak Gubernur Papua yakni Yulse Wenda dan Abstrak Bonati Moramo NMB menolak memberikan pernyataan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gubernur Papua Lukas NMB 2 kali mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan sakit dan sedang fokus dalam pengobatan. Sementara itu KPK belum meminta untuk memperketat penjagaan di wilayah perbatasan dengan Papua Nugini. Sejak ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi, Gubernur Papua Lukas NMB belum berhasil diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. NMB sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit. Di samping itu, masa pendukung NMB juga terus melakukan aksi dukungan kepada NMB dan menolak penetapan tersangka NMB. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Presiden meminta Gubernur Papua Lukas NMB menghormati proses hukum dan memenuhi panggilan KPK. Jokowi menegaskan kedudukan seluruh warga negara sama di mata hukum. Sementara itu, Danrem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Juwinta Ombo Sembiring menyampaikan hingga kini belum ada permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperketat penjagaan di wilayah perbatasan termasuk jalan-jalan tikus atau jalan setapak di Skau hingga Senggi. Secara permintaan resmi kita belum ada, namun koordinasi dengan pihak kepolisian, baik Polda, koordinasi dengan pos-pos TNI, pos-pos polisi di pasar tetap dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB pernah melintas tanpa dilengkapi dokumen negara melalui jalan tikus nekat masuk ke Papua Nugini tanpa seizin Mendagri. Dari Jayapura, Papua, Omega Batro Kumbawa, iNews melaporkan.